Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang persamaan cos X sama dengan cos theta. Nah, sebelumnya cos theta itu berada pada kuadran berapa? Ya, misalkan kita gambar dulu kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, cos theta itu ada di kuadran 4 ya, jadi antara 270 sampai 360. Nah, misalkan di sini ada alfa dan min alfa. Nah, karena dari 360 ke 270 itu kan berlawanan arah jarum jam, maka cos negatif alfa sama dengan cos alfa, atau kita pakai theta, cos min theta sama dengan cos theta. Nah, maka persamaan dari cos X sama dengan cos theta itu sama dengan, nah yang pertama kita bisa menulisnya dengan X1 sama dengan theta ditambah 360 derajat kali K. Dan untuk X2 maka negatif theta plus 360 derajat kali K. Nah, untuk yang radian, nah kalau ini kan untuk yang derajat. Nah, kalau untuk radiannya maka menjadi X1 sama dengan theta plus 2 pi K, kemudian X2 nya negatif theta plus 2 pi kali K. Nah, langsung ke contoh soalnya, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos X sama dengan setengah K2 untuk interval 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, karena untuk mengubahnya kita cari dulu cos inverse dari setengah K2. Berapa derajat yang hasilnya setengah K2? Nah, ya, jadi sama dengan 45 derajat. Maka kita kerjakan seperti biasa, yaitu cos X sama dengan cos 45 derajat. Nah, maka X1 nya kita tahu rumus umumnya itu theta plus 360 derajat kali K. Maka tetanya kita masukkan 45, jadi 45 plus 360 derajat kali K. Kemudian X2 nya negatif theta plus 360 derajat kali K, maka menjadi min 45 derajat plus 360 derajat kali K. Ini untuk X2 nya. Nah, selanjutnya kita tandai dulu untuk yang X1 dan X2 nya. Nah, kita cari K nya yang memenuhi interval, yaitu untuk K nya sama dengan 0, maka kita bisa masukkan 0 nya menjadi X1 nya sama dengan 45 derajat ya, langsung ya. Untuk K sama dengan 1, maka X nya itu 360 tambah 45, jadi 405 derajat. Nah, ini tidak memenuhi karena lebih dari 360 derajat. Sedangkan rentangnya itu kan dari 0 sampai 360 derajat ya. Maka kita langsung ke negatif 1, apakah memenuhi? Nah, kita tulis rentangnya dulu. Nah, ternyata tidak memenuhi karena hasilnya negatif. Tidak perlu dihitung ya, kan sudah kelihatan di sini. Nah, untuk yang X2 nya, di sini X2 nya min 45 tambah 360 derajat kali K. Misalkan K nya 0, kita masukkan K nya sama dengan 0 terlebih dahulu, maka hasilnya negatif 45. Nah, ini tidak memenuhi karena tidak masuk interval. Nah, intervalnya ini ya. Untuk K nya sama dengan 1, maka X2 nya sama dengan min 45 tambah 360 derajat itu berapa? Ya, sama dengan 315 derajat ya. Nah, ini memenuhi karena masuk interval. Untuk K nya sama dengan 2, nah sudah kelihatan ya tidak memenuhi karena lebih dari 360 derajat.
Nah, kemudian kita masukkan yang memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 45 dan 315 ya, karena memenuhi interval. Lanjut ke contoh yang berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan akar 2 plus 2 cos 2x sama dengan 0. Intervalnya 0 sampai 360. Nah, di sini kita ubah dulu persamaan tersebut menjadi cos x sama dengan cos theta. Maka kita pindahkan min akar 2 menjadi min akar 2. Kemudian cos 2x sama dengan min akar 2 dibagi dengan 2. Nah, sudah ya. Maka kita cari dulu. Nah, karena ini masih min akar 2 per 2, kita cari cos inverse dari min setengah akar 2. Berapa? Nah, inverse ya, di materi inverse yang kemarin ya. Nah, maka ini 180 min 45 karena di kuadran 2 ya. Jadi sama dengan 135 derajat. Yang nilainya min setengah akar 2 di cos. Nah, maka cos 2x sama dengan cos 135 derajat. Ini menjadi ini. Kemudian kita masukkan ke rumus awalnya, yaitu x1 theta plus 360 derajat kali k. Kita masukkan. Nah, disitu kan cos 2x. Jadi x-nya menjadi 2x ya. Sesuai dengan atasnya. Maka tetanya 135 derajat tambah 360 kali k. Kemudian x1 sama dengan 135 bagi 2 menjadi ya 67,5 derajat plus 360 kali k. X2 nya min theta plus 360 kali k. Nah, kemudian 2x2 nya ini kita masukkan karena persamaannya 2x ya. Kemudian min 135 tambah 360 kali k. Maka x2 nya min 135 per 2 plus 360 per 2 kali k. Nah, menjadi min 67,5 plus 380 kali k. Nah, maaf ini 180. Pasti dari tadi sudah bilang, Bu, salah Bu, gitu ya. Nah, jadi x2 nya jadi min 67,5 tambah 180 kali k. Nah, atasnya juga 180 ya. Nah, kita lanjutkan untuk mencari k-nya. Untuk x-nya itu kan 67,5 tambah 180k. Kalau k-nya sama dengan 0, maka x-nya 67,5 derajat. Lanjutkan ke k-nya sama dengan 1. Maka x-nya 180 tambah 67,5 jadi 247,5 derajat. Nah, karena masih memenuhi, kita coba untuk k sama dengan 2. Nah, ternyata di sini sudah kelihatan ya. Jadi 67,5 tambah 360 pasti lebih dari 360. Maka tidak memenuhi karena rentangnya itu dari 0 sampai 360. Tinggal langsung saja tidak memenuhi. Nah, untuk k-nya sama dengan min 1 juga tidak memenuhi karena pasti hasilnya negatif. Jadi tidak perlu dihitung. Untuk yang x2, jadi min 67,5 plus 180k, maka untuk k-nya sama dengan 0, maka x-nya menjadi negatif ya, min 67,5. Nah, ini tidak memenuhi karena tidak masuk ke rentang. Kemudian kita lanjutkan ke k sama dengan 1, maka x-nya menjadi 180 min 67,5 menjadi 112,5. Nah, ini memenuhi. Untuk k-nya sama dengan 2, maka x-nya menjadi berapa? Jadi 360 kurangi 67,5 ya, sama saja. Maka sama dengan 292,5. Nah, untuk k-nya sama dengan 3, maka otomatis tidak memenuhi karena lebih dari 360. Nah, sudah kelihatan ya. Jadi tidak perlu dihitung, nggak apa-apa. Jadi kita tulis saja tidak memenuhi. Nah, ternyata kita lihat
mana saja yang memenuhi persamaan. Nah, di sini ada yang memenuhi itu ada 292, kemudian 247, 67, 112,5 juga. Nah, jadi kalau ditulis himpunan penyelesaiannya adalah ya kurung-kurung awal, kita tulis yang paling kecil dulu. Nah, di sini paling kecil adalah 67,5 derajat ya. Kemudian setelah itu 112,5 derajat. Kemudian setelah itu ada 247,5 derajat. Kemudian 292,5 derajat. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Kita lanjutkan ke persamaan tan X sama dengan tan theta. Nah, di sini tan itu masuk ke kuadran berapa? Nah, di kuadran 3 ya. Maka kuadran 3 itu antara 180 sampai 270 derajat. Nah, karena di kuadran 3 pasti 180 plus berapa? Plus alfa atau plus theta ya. Nah, maka kita bisa menuliskan persamaannya. Nah, untuk tan itu lebih mudah ya daripada yang lain karena hanya satu kemungkinannya, yaitu 180 derajat plus theta. Nah, kita bisa menulisnya dengan X sama dengan theta plus 180 derajat kali K. Nah, ini hanya ada satu, beda dengan sin dan cos yang tadi. Nah, maka X-nya itu adalah theta plus pi kali K untuk yang radian. Langsung ke contoh soal, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari 3 tan X min akar 3 sama dengan 0 untuk 0 sampai 360 derajat. Nah, kita ubah persamaannya menjadi tan X sama dengan tan theta. Maka 3 tan X sama dengan akar 3, maka tan X sama dengan akar 3 per 3. Nah, apa langkahnya? Yang selanjutnya yaitu kita cari tan inverse ya. Tan inverse dari sepertiga akar 3 berapa? Ayo, harus hafal untuk yang sudut istimewa. Nah, jadi 30 derajat. Untuk tan X sama dengan tan 30 derajat. Nah, ini menjadi ini. Kemudian kita langsung ke untuk rumus umumnya, yaitu X sama dengan theta plus 180 kali K. Maka kita tinggal memasukkan tetanya itu kan sama dengan 30 derajat, maka sama dengan 30 derajat plus 180 derajat kali K. Ini untuk X-nya. Maka kita langsung masukkan untuk K-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 30 derajat. Untuk K-nya sama dengan 1, maka X-nya adalah 210 derajat ya. Nah, untuk K-nya sama dengan 2 ternyata tidak memenuhi karena sudah kelihatan pasti lebih dari 360 derajat. Maka ini tidak memenuhi. Tidak perlu dihitung kalau sudah kelihatan ya. Nah, untuk K-nya sama dengan min 1 kita coba. Maka pasti hasilnya negatif juga, jadi tidak memenuhi. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari persamaan di atas adalah 30 derajat dan 210 derajat. Nah, mudah kan? Lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini tentukan himpunan penyelesaian dari tan X min 3/4 pi sama dengan 1. Nah, rentangnya itu 0 sampai 2 pi. Nah, ini kita menggunakan radian. Coba kita mengerjakannya dengan menggunakan radian. Nah, tan X sama dengan tan theta. Maka kita cari dulu tan inverse dari 1.
berapa? 45 derajat atau sama dengan pi per 4 radian. Nah, kemudian kita tulis lagi menjadi tan x min 3 pi per 4 sama dengan tan pi per 4. Nah, ini menjadi persamaannya. Nah, kemudian kita cari x-nya. Maka x-nya itu kan kita tahu rumus umumnya itu theta plus pk. Maka x-nya itu kan ini. Nah, kita ganti dengan x min 3 pi per 4 sama dengan tetanya adalah pi per 4, kemudian plus pi kali k. Nah, ini persamaan yang akan kita selesaikan. Nah, kemudian kita sederhanakan menjadi x sama dengan pi per 4 plus 3 pi per 4 ya, kita pindah luaskan ya, kemudian plus pi kali k. Nah, maka sama dengan x sama dengan 1/4 tambah 3/4 kan jadi pi, jadi pi plus pi kali k. Nah, ini kita akan mencari k nya. K yang memenuhi itu adalah kita masukkan untuk k sama dengan 0, maka x sama dengan pi. Untuk k sama dengan 1, maka x sama dengan 2pi. Nah, 2pi itu masuk ya karena sama dengan. Nah, untuk k sama dengan 1, x nya sama dengan, maka sama dengan 0 ya. Nah, 0 itu tidak masuk karena ini tandanya itu tidak ada sama dengannya, jadi tidak masuk ke interval, tidak memenuhi. Nah, jadi yang memenuhi di sini adalah hanya pi dan 2pi. Nah,